Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Suryapila atau Amin 24537664 SV 244. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pembuatan program eh, saya yang bernama Cloud App. Nah, aplikasi tersebut itu untuk melakukan login dan juga register untuk sebuah aplikasi yang mana menggunakan share preference. Nah, share preference ini untuk menyimpan data kecil dalam penyimpanan lokal, jadi tidak dapat digunakan untuk online. Nah, yang mana data tersebut disimpan dan juga dapat dibuka ketika aplikasi tersebut dibuka. Jadi akan otomatis dan juga rahasia, yang mana aplikasi atau data dari aplikasi tersebut akan terbuka ketika eh, aplikasi tersebut dibuka, sehingga tidak dapat membocorkan isi-isi dari data yang ada yang tersimpan tersebut. Oke. Nah, yang pertama-tama ketika pembuatan aplikasi ini kita perlu menggunakan fitur view binding dalam build Gradle. Nah, di view binding ini kemudian dituliskan view binding true, yang mana nantinya akan digunakan ke activity-activity dan juga kelas lainnya untuk saling terhubung. Nah, lanjut, sebelum itu kita perlu membuat activity baru yaitu logic activity, register activity dan juga Kotlin class baru yaitu Graph Manager. Dan di bagian bawah layoutnya itu kita perlu membuat uh, activity login.xml, activity register.xml dan juga activity main. Nah, yang pertama-tama itu kita perlu menambahkan uh, Kotlin class yaitu Path Manager. Nah, yang mana Path Manager ini menggunakan share preference. Share preference tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk menyimpan data eh, rahasia atau data kecil dalam penyimpanan lokal yang mana nantinya akan dibuka ketika aplikasi tersebut dijalankan. Nah, di bagian bawahnya ini untuk menghubungkan, maksudnya untuk memberi nama dari share preference tersebut yaitu OutAppRef. Nah, kemudian di bagian bawah ini untuk meng- menginisialisasi semua username dan juga password nantinya itu menjadi username dan password, dan key-nya ketika login itu is login. Kemudian di bagian bawah uh, private instance manager dan juga get instance private manager. Nah, jadi private private manager atau self preference di sini itu menggunakan uh, metode singleton yang mana hanya dapat menggunakan satu buah eh, informasi atau akun, satu buah account yang mana tidak dapat terhubung secara eh, ganda ataupun agar tidak bentrok dan berbenturan. Jadi ketika aplikasi tersebut dibuka, maka hanya dapat menggunakan satu buah account dan harus keluar lagi atau melakukan login untuk menggunakan akun lainnya. Kemudian di bawah ada synchronize, ini untuk menghubungkan Graph Manager yang nantinya juga akan sebagai penyimpan dari data-data atau dari aktivitas-aktivitas lain. Kemudian di bagian bawah ini ada set login dan juga is login. Jadi ini untuk menyimpan dari atau memanggil dari ketika login tersebut dijalankan. Di bagian bawah ada save username dan juga save password. Ini untuk menyimpan username dan juga password. Dan di bagian bawah ini untuk get username atau memanggil lagi username dan juga password. Dan terakhir ini ada function clear untuk menghilangkan atau menghapus data-data yang ada di share preference edit. Lanjut ke bagian selanjutnya ada register activity. Nah, activity ini untuk menampilkan atau activity pada register untuk mendaftar, yang mana activity ini untuk menyimpan dari username dan password baru. Seperti kita lihat ini ada view binding untuk menghubungkan semuanya dan juga ada button. Button register ini untuk menyimpan username, kemudian mengubahnya menjadi
string, dan juga apabila username itu kosong maka eh, akan muncul toast atau pesan mohon isi semua data. Dan bagian password juga sama. Apabila password tidak sama, maka akan menampilkan pesan password tidak sama. Dan jika semua itu terpenuhi, maka else di sini kemudian Pref Manager akan menyimpan username dan juga password serta set loginnya menjadi true. Dan di bagian bawah ada cek login status dan eh, ketika activity dijalankan maka eh, akan menjalankan register activity. Nah, cek login status di sini untuk memastikan eh, registrasi tersebut apakah berhasil ataupun gagal. Ketika berhasil, maka akan menampilkan pesan registrasi berhasil dan jika gagal, registrasi gagal. Lanjut ke login activity. Login activity ini untuk menampilkan activity ketika pengguna login atau melakukan mengisi data yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kurang lebih sama, ada view binding, kemudian ada button. Nah, button ini untuk memanggil dari maksud saya untuk yang nantinya username dan passwordnya akan digunakan untuk memastikan ke Drive Manager. Ketika username kosong dan password kosong, maka akan menampilkan mohon isi data. Jika tidak, maka akan mengecek dan is valid username password, maka Drive Manager akan mengecek login status tersebut. Dan jika salah, akan melakukan pesan salah. Dan jika eh, password tersebut dan username dan password valid, maka akan mengecek di bagian Drive Manager. Nah, apakah input username dan passwordnya sama dan juga mengembalikan tersebut untuk menjadi input password. Nah, dicek login status. Jika berhasil akan login berhasil dan jika gagal akan login gagal. Terakhir di main activity ini untuk menjalankan seluruh activity dan tasknya, yang mana eh, username-nya menjadi teks di Track Manager, kemudian ada button logout dan juga button clear untuk menghapus datanya. Logout ini untuk keluar ke eh, dari aplikasi yang mana untuk melakukan login lagi dengan set login false. Kemudian finish. Dan terakhir ada cek login status. eh, maka loginnya akan berhasil dengan Drive Manager. Dan di sini ada XML. Data XML ini untuk activity menu-nya ada satu buah text view dan juga dua buah button yang mana satu buah button untuk logout dan clear untuk menghapusnya. Dan ada activity register. Nah, untuk activity register ini ada tiga buah edit text yang mana username, password, dan juga password information. Dan buttonnya ada daftar dan juga text view untuk apakah sudah punya akun atau belum maka akan melakukan login. Dan jika activity login maka akan seperti berikut. Ada dua buah edit text dan juga satu buah button dan text view. Baik, ketika aplikasi dijalankan maka akan menampilkan seperti berikut. Kita perlu login. Jika tidak ada login, maka kita perlu daftar di sini. Terlebih dahulu, kemudian kita dapat mengisi username bebas, kemudian password kita gunakan yang penting adalah passwordnya dan konfirmasi password harus sama. Ketika klik daftar, maka akan masuk registrasi berhasil dan kita dapat keluar untuk logout. Kita dapat login lagi dengan password dan username yang sama dan kita dapat menghapus data yang ada di dalam Drive Manager. Nah, jadi kita tidak dapat melanjut lagi dengan data yang sudah sama. Karena kita harus password. Baik. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.